Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Awif Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan series konsultasi coding, di mana di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Muhammad Iqbal terkait dengan setup front end menggunakan Next.js, tapi back end-nya pengen pakai Express.js. Nah, jadi kurang lebih pertanyaannya kayak gini. Kang, kalau Next.js untuk front end dan Express.js untuk back end-nya bagus gak? Kalau iya, contohin setupnya dong. Nah, sebetulnya ya, di sini pertanyaannya sih dia nanyain kalau front end-nya pakai Next.js, tapi back end-nya pakai Express itu bagus nggak? Jawabannya ya mungkin saja bagus-bagus saja ya. Karena sebetulnya berbagai macam setup itu bisa dilakukan, apalagi JavaScript itu rata-rata framework atau library-nya bersifat unopinionated ya, sehingga kita bisa menentukan sendiri gitu ya, kita mau pakai apa. Dan di sini Next.js hanya digunakan untuk front end dan Express-nya digunakan back end. Itu justru kalau menurut saya memang lebih baik dibandingkan kita hanya menggunakan Next.js sebagai full stack. Kenapa? Karena dari sisi skalabilitas nantinya akan lebih mudah untuk dikembangkan lagi aplikasinya lebih lanjut. Misalnya mau dibikin microservice, Express.js-nya itu akan sangat baik ya dibandingkan hanya menggunakan Next.js aja sebagai full stack. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya gimana caranya kalau misalnya saya mau setup front end-nya pakai Next.js dan Express.js-nya sebagai back end-nya. Nah, mungkin yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan setup dulu untuk back end-nya ya. Jadi silakan dibuka di Visual Studio Code-nya. Saya akan coba untuk bikin folder di sini. Saya akan bikin make directory mkdir backend misalnya ya. Nah, sudah ada folder backend. Kemudian saya akan coba pindah ke backend dengan change directory atau cd backend ya, sehingga terminalnya masuk di backend. Kemudian kita akan coba npm init ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan Express sebagai backend, maka otomatis kita perlu membuat dua project yang berbeda ya. Yang pertama front end yang menggunakan Next.js dan yang kedua menggunakan Express.js untuk backend-nya ya, sehingga kita butuh dua project yang berjalan nantinya. Nah, dari sisi skalabilitas mungkin cukup baik, tapi dari sisi resource ini tentu akan lebih memakan banyak resource dibandingkan kita menggunakan Next.js full stack. Di sini misalnya package name backend aja, ini sebenarnya bisa tadi ya, harusnya npm init -y biar langsung. Tapi kalau enggak ya tinggal di enter aja, nanti juga langsung kebikin package.json. Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama ya adalah Express.js-nya ya. Express. Di sini npm i express. Kemudian yang kedua adalah nodemon ya. Ini mungkin kita perlu npm i -d besar. Ini kita simpan di dalam dependencies nodemon. Ini setup yang saya lakukan hanya minimal aja ya. Saya nggak akan koneksikan ke database. Yang penting nanti teman-teman tahu cara untuk nge-get data dari API backend-nya kayak gimana gitu ya. Sebetulnya sama aja ya seperti kita nge-get di dalam Next.js sebagai full stack, tapi kalau mau dibikin backend-nya terpisah seperti apa ya ini ya caranya. Jadi saya akan bikin seperti ini. Kemudian di dalamnya saya mau bikin index.js. Dan di sini saya akan panggil const express sama dengan require express. Terus saya bikin const app sama dengan express. Lalu saya bisa panggil app.get class di sini. Lalu sebuah callback function yang mengirimkan rect dan res. Kemudian di sini mungkin saya akan res.send dulu hello world ya. Oke, dan tinggal app.listen. Portnya berapa? Portnya misalnya saya bikin pakai variabel aja di sini. Const port dengan 3000. Atau jangan 3000, 4000 deh. Soalnya nanti kita jalanin Next.js-nya pakai port 3000. Jadi di sini port, lalu kita console.log di sini mungkin listening on port $port. Nah, kayak gini ya. Tinggal jalanin aja. Kita bikin script di sini untuk dev misalnya. Jadi saya panggil nodemon index.js. Oke. Coba clear dulu ini, terus saya coba npm run dev. Nah, nodemon-nya sudah berjalan. Kita masuk ke localhost 4000, sudah ada hello world. Kalau mau bikin API-nya lebih oke lagi, di sini bisa aja di res.status 200 misal .send, yang di-send berupa objek seperti ini. Misalkan ada status true, lalu status code 200 dan kemudian ada message misal, message-nya sukses gitu ya. Seperti ini, saya coba refresh tuh ya.
sama aja dengan membuat API pada umumnya. Nah, ini backend-nya. Mungkin saya siapkan satu lagi ya. Ini tidak menggunakan sistem routing yang baik ya. Nah, jadi ini saya biar cepat aja. Yang penting teman-teman tahu cara setupnya. Jadi misalnya saya punya produk, rec dan res. Lalu di sini res.status 200 misal .send, ini mungkin sama ya. Ini saya copy aja. Terus saya tambahin data. Di sini data produk itu ada apa aja ya. Dia berbentuk array, ada ID 1 misalkan. Terus ada name-nya produk 1, price-nya 100. Lalu ada produk 2 ya, kita tambahkan ID 2, produk 2 dan price-nya 200. Misalnya seperti ini. Jadi kalau saya get-nya ke sini, produk sudah ada datanya. Terus mungkin yang perlu kita siapkan lagi itu adalah course. npm install course, ini saya jalankan lagi. Terus saya run dev lagi. Di sini bisa dipanggil app.use course. Ini di const course sama dengan required course. Lalu bisa juga kita mungkin menginstal body parser ya. npm install body parser. Ini saya jalankan lagi. npm run dev. Lalu di sini dipanggil const body parser. Require body parser. Dan bisa digunakan di sini body parser.json dan juga use body parser.url encoded standard. Ini bisa dibikin false, mau dibikin true, boleh-boleh aja ya. Kayak gini, kurang lebih setup untuk backend-nya. Kalau pengen lebih rapi, nanti silakan aja teman-teman bisa tonton di YouTube saya, buka di youtube.com/pipcodestudio, kemudian masuk ke playlist nih, REST API Node.js TypeScript. Untuk setupnya udah lengkap, paling mungkin kalau misalnya Husky ada sedikit bermasalah, misalnya karena deprecated, tadi beberapa video ada yang mengeluhkan hal tersebut, mungkin bisa di skip aja untuk Husky-nya, karena Husky ini hanya untuk recommit aja ya. Pada saat kita akan nge-commit, dia akan menjalankan nge-build dulu gitu ya. Sebetulnya tidak menggunakan Husky pun tidak jadi masalah. Jadi yang Husky masih bisa di skip. Oke, kemudian kita akan coba untuk setup front end-nya ya. Jadi ini terminalnya biarkan aja ya. Terus kita buka terminal baru. Nah, sekarang kita masuk ke folder code-nya lagi. Tinggal kita npx create next app /add latest. Ini bukan pakai slash ya, tapi langsung add latest. Yes, ini project name misalnya front end. Pakai TypeScript, ini bebas aja ya. Misalnya yes, ESLint yes, Tailwind yes aja ya. Sebenarnya saya nggak akan contohkan ngoding Tailwind-nya ya, tapi nggak apa-apa. App router ini no aja, pakai pages aja ya. Ini no juga. Tinggal tunggu sampai instalasinya selesai untuk Next.js-nya. Oke, kemudian kita bisa change directory ke front end. Tinggal npm run dev juga. Jadi kita sudah menjalankan 2 buah project ya. Yang pertama di port 4000 dan yang satu lagi di port 3000 ya. Kita bisa buka untuk front end-nya di localhost 3000. Oke, ini sudah berjalan ya. Ini sudah menggunakan Next.js 14 sepertinya. Oke, kemudian saya akan coba di bagian pages, saya hapus aja untuk bagian index ini. Oke, nah ini saya hapus semua, nggak butuh. Terus ini class name-nya juga mungkin saya hilangkan dulu. Ini coba div dulu, terus hello world. Oke, ini main. Oke, ini saya coba ganti jadi div. Oke, kemudian yang ini saya hapusin ya. Jadi cukup panggil seperti ini aja, nanti kita panggil untuk API-nya. Udah beres setup untuk front end-nya dan kita bisa langsung panggil. Kita cek dulu, nah ini ada ya, hello world. Kita gunakan use effect. Yang dipanggil apa? Kita akan gunakan patch aja. Patch di sini dari mana? Dari http://localhost 4000/products tadi ya URL-nya. Jadi kalau saya buka yang ini,
Ini harusnya bisa keambil. Product. Then press.json, then data console.log data. Nah, kalau kita lihat ya, kita coba refresh lagi. Oh, datanya sudah terambil. Ini dari backend si Express-nya. Jadi kalau saya tambah di sini, jadi ID 3, produk 3, price 300. Kalau saya coba refresh, oke, datanya muncul. Produk 1, 2, 3. Ya ini tinggal ditampilkan aja. Misal setelah ini saya mau coba bikin jadi product, set product, kemudian gunakan use state, array. Di sini set products dengan data.data. Dan di sini bisa saya lakukan pengulangan product.map. Produk, lalu ada div, mungkin pakai key-nya diambil dari product.id, dan juga ada product name ya di dalamnya. Ini karena menggunakan TypeScript, gunakan any aja dulu ya. Terus saya akan coba mungkin di sini ya gunakan H1 lah. 1, product name-nya kita masukkan ke H1. Kemudian ada P-nya ya untuk price-nya. Di sini gunakan price. Sudah ada ya. Produk 1, produk 2, produk 3. Mungkin ini pakai dolar lah biar makin bagus. Ya, sudah muncul. Kemudian kalau saya coba ubah lagi, ini jadi saya tambahin produk 4. Ini back-end-nya ya. Produk 4. Produk 4 harganya 4. Saya save, saya refresh. Nah, sekarang sudah ada produk 4 gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau kita mau bikin project pakai Next.js tapi back-end-nya pengen pakai Express sehingga dia menjadi project yang terpisah, kita harus bikin 2 project, yang satu untuk front-end, yang satu untuk back-end. Ini Next.js, back-end-nya menggunakan Express.js ya. Kurang lebih setupnya seperti itu. Jalankan keduanya, yang satu di port 4000 kalau di lokalnya, yang satu lagi di port 3000. Nanti API-nya tembakin ke situ. Kalau mau add product gimana misalnya? Nah, kalau mau add product, kita tinggal fetch-nya aja tambahin metode ya, metode post gitu. Jadi nanti dikirimkan juga datanya sebagai payload dan tinggal ditangkap aja di dalam back-end-nya. Jadi saya hanya mengajarkan cara setupnya aja. Kalau pengen setup yang lebih jelas, saya ulangi lagi, teman-teman bisa coba cek aja di YouTube saya. Nah, untuk back-end-nya, teman-teman bisa nonton di series REST API Node.js TypeScript. Sekali lagi, abaikan aja yang setup commit Husky-nya. Kalau misalnya teman-teman nggak menemukan dokumentasi terbaru, karena ini udah dibikin 1 tahun yang lalu, dan saya lihat bulan kemarin ada komen yang deprecated ya, atau tidak bisa digunakan di versi terbaru. Kalau pengen lihat front end-nya gimana? Nah, bisa pakai yang React.js atau pakai Next.js. Misalnya mau langsung pakai Next.js. Nah, ini bisa ya. Silakan diikuti aja, nanti cari aja di bagian ini, client side rendering. Cara manggilnya kayak tadi ya, pakai effect, tinggal fetch aja. Jadi mungkin itu aja ya untuk setup Next.js menggunakan back-end-nya Express.js ya. Dan buat teman-teman yang lain yang punya pertanyaan seputar coding, programming ya, pengen dibikinin video kayak gini juga, silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.